Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abetia Syarani dengan NPM 201304150. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi suasana menyimak. Suasana menyimak yang pertama yaitu suasana defensif. Suasana defensif atau bertahan biasanya dimanipulasikan dalam bentuk kata-kata atau pesan-pesan lisan yang mengandung makna sungguh-sungguh dan tersirat. Pesan-pesan tersebut antara lain yaitu evaluatif, mengawasi, strategis, netral, superior, pasti, dan tentu. Pertama itu adalah evaluatif. Evaluatif ini biasanya terjadi pada keadaan seorang penyimak seksama yang telah mendengarkan materi yang telah dibicarakan oleh pembicara, lalu secara sadar dan tidak sadar memancing penilaian dari penyimak. Contoh kalimatnya yang dibicarakan oleh pembicara yaitu, saya akan menunjukkan kepada kalian apakah Anda orang yang pandai atau tidak, orang yang mudah mengerti atau belum, orang yang cukup cerdas atau tidak. Kedua yaitu adalah mengawasi. Pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara atau pemateri ada kalanya tentu kita meragukan kebenarannya. Sang penyimak tentu bersiap-siap untuk mengontrol apakah materi itu benar atau tidak, tepat atau tidak, jujur atau tidak. Adapun contoh kalimat yang dibicarakan oleh pembicara antara lain yaitu, saudara-saudara sekalian, saya ini adalah orang yang jujur. Saya tidak pernah melakukan perbuatan tercela, saya tidak pernah berbohong, saya selalu berbudi pekerti yang baik, tidak pernah menyeleweng, saya selalu mementingkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan individu. Saya juga orangnya profesional jika terhadap tugas dan tanggung jawab. Jika saya terpilih menjadi lurah, saya akan mengoptimalkan kinerja saya dengan baik dan benar, seperti itu. Yaitu strategis, yaitu merupakan ujaran pembicara yang membuat sang penyimak ini memasang kuda-kuda siasat atau pertahanan yang bersifat strategis. Adapun contoh kalimat yang dibicarakan oleh pembicara yaitu, saudara-saudara, saya sudah lama memikirkan solusi dari musibah banjir ini. Sudah tidak ada lagi keraguan yang saya lakukan karena saya sudah menemukan solusinya. Maka saudara-saudara ikutilah langkah cara-cara saya untuk terhindar dari musibah banjir ini. Yakinlah untuk mengikuti cara saya agar kalian mendapatkan manfaat dan keuntungan serta terhindar dari musibah banjir. Itu superior. Apa itu superior? Superior ini adalah ujaran pembicara yang mencerminkan rasa tinggi hati, merasa lebih unggul dari yang lain dalam segala hal. Contoh kalimatnya yaitu, kamu harus tahu, kamu harus sadar bahwa kamu tidak ada apa-apanya dibanding orang lain. Saya ini lebih dari apa yang kalian miliki sekarang. Saya memiliki segalanya, saya memiliki harta, saya memiliki rumah yang mewah, saya memiliki mobil banyak. Apakah kamu tidak sadar akan itu semua? Kamu dan saya ini bagaikan langit dan bumi. Kelima yaitu netral, yaitu ujaran pembicara yang mencerminkan sifat netral, tidak memihak ke pihak manapun atau golongan manapun. Contoh kalimatnya yaitu, saudara-saudara, saya tidak pernah memperhatikan masalah mereka. Saya tidak pernah mengusik masalah mereka, karena bagi saya, masalah saya saja sudah cukup, jadi tidak perlu mengurusi masalah orang lain. Akhir yaitu pasti dan tentu, yaitu ujaran pembicara yang membuat penyimak harus memilih salah satu jawaban yang tepat dan pasti. Contoh kalimatnya yaitu, kamu harus berikan jawabannya, kamu harus pilih dia atau aku. Tolong dijawab cepat. Seperti itu. Saya Anggi Nur Miranti, saya akan menjelaskan poin kedua yaitu suasana sportif. Suasana sportif adalah suasana menyimak yang menunjang atau mendukung para penyimak. Suasana sportif terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama yaitu deskripsi. Deskripsi adalah suasana menyimak yang pembacanya menggambarkan atau menjelaskan sebuah ujaran sehingga menciptakan suasana yang bersifat menunjang.
Yang selanjutnya yaitu orientasi permasalahan. Orientasi permasalahan adalah ujaran pembicara berorientasi terhadap suatu permasalahan dan meminta pendengar untuk mengungkapkannya. Yang ketiga yaitu spontanitas. Spontanitas adalah ujaran pembicara yang bersifat spontan atau langsung, sehingga membuat penyimak mudah menangkap isi pembicaraan. Yang keempat yaitu empati. Empati adalah ujaran pembicara mencerminkan ketegasan terhadap sesuatu hal. Yang selanjutnya yaitu ekualitas. Ekualitas adalah ujaran pembicara mencerminkan persamaan hak antar sesama. Yang terakhir yaitu profesionalisme. Profesionalisme adalah ujaran pembicara yang mencerminkan rasa ketepatan atau kejelasan suatu hal. Materi selanjutnya yaitu upaya menyimak tepat guna. Yang pertama, kembangkanlah suatu kemauan atau kesudian penyimak. Yang kedua, menyimaklah lebih lama. Yang ketiga, menyimaklah lebih sering. Yang keempat, menyimaklah dengan penuh respek. Yang kelima, menyimaklah dengan umpan baik. Yang keenam, menyimaklah tanpa penilaian atau keputusan yang prematur. Yang ketujuh, menyimaklah dengan tenang dan tenggang hati. Yang ke-8, menyimaklah secara analisis. 9, menyimaklah tanpa keadaan membela diri. 10, menyimaklah dengan prasangka atau stereotip yang minim. Yang ke-11, simaklah tanda-tanda nonverbal dan carilah hal-hal yang tidak konsekuen. Materi selanjutnya yaitu aneka kendala dalam menyimak efektif. Ada berbagai kondisi internal yang justru menghalangi kita menjadi penyimak efektif. Kondisi-kondisi tersebut ialah yang pertama keegosentrisan. Adalah sifat mementingkan diri sendiri yang memusatkan suatu pada diri sendiri. Yang kedua, keengganan ikut terlibat. Keengganan ikut terlibat adalah keengganan menanggung resiko, jelas menghalangi kegiatan menyimak. Keterlibatan diri adalah salah satu di antaranya, yaitu kesan pribadi mungkin saja terancam atau memalukan. Yang ketiga, ketakutan akan perubahan. Yang keempat, keinginan menghindari pertanyaan. Yang kelima, puas terhadap penampilan eksternal. Yang keenam, pertimbangan yang prematur. Yang ketujuh, kebingungan semantik. Perilaku menyimak dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, menyimak faktual. Menyimak faktual adalah menyimak untuk mengingat. Dalam hal ini, otak kita dituntut untuk menjadi sebuah komputer yang mengubah materi menjadi logis, masuk akal, dan mudah dipahami. Jadi dalam hal ini kita wajib memahami ide-ide pokok dan gagasan penting dari seorang pembicara tersebut. Yang kedua, menyimak empatik. Menyimak empatik ini adalah menyimak untuk memahami. Di sini kita dituntut untuk memahami dua pesan. Yang pertama adalah isi atau materi faktual, dan yang kedua adalah perasaan atau sikap seorang pembicara. Dalam menyimak empatik ini, kita dituntut untuk memperhatikan isyarat-isyarat nonverbal, menempatkan diri pada posisi orang lain, memusatkan perhatian pada pesan bukan pada penampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Aulia Sahrani, NPM 2013041024. Baik, di sini saya akan menjelaskan submateri bagian yang F, yakni meningkatkan perilaku menyimak. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk meningkatkan perilaku menyimak. Yang pertama adalah menerima keanehan sang pembicara. Mengapa demikian? Karena setiap pembicara itu mempunyai cara tersendiri dalam menyampaikan materi yang disampaikannya. Jadi kita selaku penyimak yang baik harus mempunyai jiwa toleransi. Maka dengan begitu kita dapat menerima keanehan sang pembicara. Yang kedua yakni perbaiki sikap. Maksudnya begini. Jadi bagaimanapun dan ada hal apapun yang terjadi dalam proses menyimak, kita harus tetap bersikap baik. Tidak boleh yang namanya bercicilan atau terlalu banyak tingkah, karena itu dapat menyebabkan fokus kita terbagi-bagi, jadinya kurang fokus. Yang ketiga yakni memperbaiki lingkungan. Maksud dari memperbaiki lingkungan itu adalah jika kita sedang menyimak lalu suasana terlalu gaduh atau terlalu berisik, sebaiknya kita memperbaiki lingkungan dengan cara pindah atau mencari tempat-tempat yang baru yang suasananya sedikit tidak ramai. Dengan begitu fokus kita akan terjaga. Yang keempat yakni jangan dulu memberi pertimbangan.
Ya, itu sangat penting dilakukan karena sebelum si pembicara menyimpulkan kesimpulan, sebaiknya si penyimak terus menyimak apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Barulah kemudian menyimpulkan pertimbangan terakhirnya tentang materi yang disampaikan oleh sang pembicara. Yang kelima, yakni meningkatkan pembuatan catatan. Mengapa demikian? Itu bertujuan karena dengan mencatat, jikalau kita lupa, kita bisa membuka kembali catatan kita, lalu mempelajari kembali catatan tersebut. 6, yakni menyaring tujuan-tujuan secara spesifik. Dan yang ketujuh, yakni mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Dalam proses menyimak, tentulah kita mempunyai waktu tertentu atau waktu terbatas dalam proses menyimak. Karena biasanya menyimak tidak dilakukan 1 hari penuh. Mungkin hanya pada jam-jam tertentu. Jadi, kita selaku penyimak harus mempunyai cara tersendiri dalam mengatur waktu dengan bijaksana. 8, yakni menyimak secara rasional. Dalam proses menyimak, tentu kita harus bersikap dan sadar akan logika serta nalar manusia. Jangan pada saat proses menyimak, halusinasi kita bermain terlalu jauh. Itu akan berpotensi memecahkan fokus kita terhadap proses menyimak tersebut. Kesembilan, yakni berlatih bahan-bahan yang sulit. Dalam proses menyimak, tentulah kita menemukan hal-hal atau materi-materi yang terdengar asing di telinga kita, yang belum sama sekali kita ketahui, yang belum kita pahami. Sebaiknya kita catat materi tersebut, lalu menanyakan kepada dosen atau kepada kakak tingkat, atau bisa juga melalui Google, begitu. Jadi, dengan demikian, tingkatan kita akan naik. Maksudnya tingkatan itu level menyimak kita akan naik dari yang menyimak biasa, terus lalu menyimak ke yang sedang, lalu ke bahan-bahan yang sulit. Sekian penjabaran materi dari saya. Jika ada salah-salah kata dan salah dalam penyampaian materi, kepada teman-teman dan dosen saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.